Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Ardanis dari kelompok 3. Di sini saya menjadi perwakilan dari kelompok 3 untuk membuka presentasi tugas besar sistem implementasi yang berjudul Sistem Pengukuran Konduktivitas Material bersama rekan-rekan saya yaitu Dian Reva Konita, Jessica Agnesia Siahaan, dan Zafira Putri. Jadi untuk latar belakang, tugas besar kami itu dikarenakan logam ini sering digunakan atau masih banyak digunakan dalam berbagai bidang, biasanya di bidang medis, manufaktur, dan lain-lain. Jadi, untuk mengetahui apakah bahan atau material logam itu dapat menghantarkan arus listrik atau tidak, kita harus mengetahui dahulu konduktivitas dari material tersebut. Maka dari itu dibuatlah sistem pengukuran konduktivitas logam untuk menganalisis kualitas material, lalu diuji dan diproduksi. Maka dari itu, pengukuran ini dapat membantu dalam pemilihan material yang tepat untuk digunakan. Tapi masalahnya, pengukuran konduktivitas ini masih banyak menggunakan alat yang lebih kompleks, mahal, dan memerlukan prosedur yang lumayan panjang. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah sistem pengukuran konduktivitas material logam yang dibuat dengan lebih praktis, efisien, dan mudah digunakan. Juga memanfaatkan teknologi sensor dan sistem elektronik, alat ini dapat memberikan solusi yang lebih modern untuk mengukur sifat konduktif logam secara langsung dan real-time. Tujuan dari sistem kami itu untuk merancang dan mengembangkan sistem pengukuran konduktivitas untuk berbagai jenis logam. Kedua, untuk mengukur konduktivitas termal logam secara praktis dan efisien. Yang ketiga, menyediakan atau membuat alat ukur alternatif yang lebih terjangkau. Yang terakhir, untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam proses identifikasi material. Masalah dan solusi yang ditawarkan sama seperti pada latar belakang sebelumnya, dikarenakan masih banyak alat ukur konduktivitas logam yang masih mahal dan tidak portable, serta proses pengukurannya yang cukup lama dan memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi. Yang ketiga itu, kesulitan untuk memperoleh data secara akurat pada permukaan material. Untuk solusinya, kita menggunakan peltier sebagai sumber panas atau dingin yang terkontrol dan sensor NTC sebagai sensor suhu yang biayanya rendah dan cukup responsif. Juga kita menggunakan microcontroller Arduino untuk membaca sensor dan menampilkan hasil. Yang terakhir, kita juga menempatkan sensor NTC di kedua sisi logam uji untuk membaca beda suhu secara langsung dan memperoleh suhu secara real time. Jadi untuk diagram blok sistem kami itu, sensor NTC akan membaca suhu dan mengirimkannya ke pengkondisi sinyal dengan menggunakan rangkaian pembagi tegangan dan masuk ke microcontroller kami yaitu ESP. ESP akan membaca suhu pada sensor NTC. Ketika misalnya ESP di set suhunya 30-40 derajat, dia akan mengirim sinyal ke peltier untuk menaikkan suhunya. Jika sudah sampai 40 derajat, maka relay switch-nya akan off dan peltier tidak berjalan lagi. Ketika suhunya di bawah set point kita yang sudah kita tentukan yaitu 30 derajat, maka microcontroller akan mengirim sinyal ke relaynya untuk dihidupkan kembali, maka peltiernya akan menaikkan suhunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan rekan-rekan bagi yang menonton video ini. Nama saya Zafira Putri Nirawijaya dengan NIM 1104223556 dan teman saya. Nama saya Jessica Agnesia Siahaan dengan NIM 1104220088. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari sistem pengukuran konduktivitas termal. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan ESP32. Nah, dari ESP ini nanti akan mendapatkan kode program dari Arduino IDE yang ada pada monitor. Nah, dari Arduino IDE itu nanti akan menginputkan range, misalnya dari 75 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Nah, nanti programnya akan dikirimkan ke ESP yang kemudian akan dibaca. Nah, di sini tuh nanti akan disambung juga kepada kita menggunakan relay switching yang bekerja untuk on off pada sistem. Kemudian dari sini kita juga menggunakan rangkaian pembagi tegangan di mana kita menggunakan resistor 10K, sedangkan untuk sensornya ada 10D5 untuk sensor NTC. Nah, nanti dari rangkaian pembagi tegangan ini akan membaca untuk suhu temperatur pada plat yang ada pada 3 plat yang berbeda nantinya. Oke, selanjutnya di sini ada peltier, set modul peltier. Di sini kita menggunakan peltier dengan tipe TEC 12706. Nah, di sini dalam sistem ini kita menggunakan hanya bagian panasnya aja atau hot side-nya untuk memanaskan si tiga logam ini. Nah, di sini juga terdapat sensor dan rangkaian pembagi tegangan. Oke, selanjutnya di bawahnya terdapat kipas
yang dimana kipas ini berfungsi untuk menurunkan si suhu. Misalkan kita mengatur set point si ininya, Peltiernya itu di 75 sampai 80 derajat. Nah, itu otomatis dia akan memanas banget. Nah, bagaimana cara cepat untuk menurunkan suhu si Peltier? Dengan cara kita menghidupkan si kipas bawahnya, menggunakan ini eksternal lain. Nah, terus di sini juga terdapat si push button. Push button berfungsi sebagai untuk mereset. Jadi ketika kita menekan tombol push button, seluruh program akan reset dari awal. Karena kita menggunakan Peltier tipe 12706 dan itu dia membutuhkan power yang sangat besar. Nah, di sini kita menggunakan power supply dengan karakteristik arusnya itu berupa DC dan 12 volt 6 ampere. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian dengan 3 buah logam, yaitu ada aluminium, besi, dan stainless. Nah, ini masing-masing luas penampangnya itu kita buat sama, yaitu 40,8 cm. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan media berupa termometer untuk sebagai pembanding antara dari Peltier maupun dari termometernya dari suhu referensi yang kita inputkan. Nah, di sini itu cara kerjanya di mana kita nantinya akan menginputkan settingan pada suhu, misalnya dari 75 sampai 80 yang kemudian akan memanaskan Peltier. Nah, di sini itu yang untuk suhu pertama, sensor suhu pertama nanti akan membaca suhu pada Peltier, sedangkan untuk rangkaian pembagi tegangan nanti akan membaca temperatur pada plat, di mana kita nanti akan menggunakan 3 plat. Nah, misalnya kita menggunakan plat stainless steel, nanti gunakan di atas sini. Kemudian nanti yang pada rangkaian tegangan akan ditaruh di atasnya untuk rangkaian pembagi tegangan dan sensor. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan termometernya pada sela-sela Peltier untuk membaca suhunya. Nah, dari sini kita akan melihat suhu dari termometer, kemudian suhu dari Peltier maupun dari platnya. Gunanya itu untuk membandingkan antara alatnya maupun dari termometernya. Perkenalkan, nama saya Diana Fakonita dan di sini saya adalah anggota dari kelompok 3 yang dimana saya akan mempresentasikan tentang proses dan hasil dari alat yang udah kita buat sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut ke proses dan hasil, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai prinsip sensor dan akumulator terlebih dahulu. Jadi yang kita gunakan pada sensor kali ini adalah sensor NTC, yang dimana mereka itu mempunyai prinsip ketika resistansi yang menurun, maka temperaturnya itu akan meningkat. Nah, oleh karena itu resistansi ini diukur melalui rangkaian pembagi tegangan yang akan menjadi pengkondisian sinyal dari kita nantinya, dan di mana mereka itu mengubah resistansi menjadi tegangan analog, dan tegangan ini kemudian dikonversi lagi oleh DC untuk menjadi nilai digital. Nah, nilai digital ini yang dapat kita proses untuk menghasilkan nilai temperaturnya. Kemudian di sini nih kita menggunakan aktuator Peltier, yang dimana Peltier ini dia memanfaatkan efek termoelektrik yang menghasilkan perpindahan panas saat arus listrik mengalir melalui modulnya. Kemudian untuk pengondisian sinyalnya yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita menggunakan pembagi tegangan. Pembagi tegangan ini karena sensor NTC itu menghasilkan perubahan resistansi yang bukan merupakan sinyal tegangan langsung. Oleh karena itu kita menggunakan pengondisi sinyal pembagi tegangan, yang dimana kita ketahui kalau penggunaan dalam pengondisi sinyal ini sangat efisien, sederhana, dan tentunya sesuai untuk sensor resistif seperti NTC. Nah, pada proses kalibrasi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini saya hanya menjelaskan mengenai bagaimana kita mengolah data dari hasil pengambilan yang sudah kita kalibrasi alatnya. Di sini saya ingin menjelaskan proses kalibrasi pada sensor yang di dekat Peltier, lebih tepatnya di bawah platnya. Di situ kita nanti bakal mengetahui nilai temperatur referensinya menggunakan termometer. Nah, kemudian nanti kita bakal mendapatkan hasil nilai resistansi yang diukur menggunakan multimeter, yang dimana kita taruh di titik tengah pembaginya itu, rangkaian pembaginya itu, sehingga kita dapat mengetahui nilai resistansinya. Nah, dari nilai resistansinya kita bisa menemukan tegangan sensornya menggunakan rumus tegangan referensi dikali R sensor per R sensor plus R referensi, yang mana R referensinya yaitu 10.000 ohm dan tegangan referensinya itu 3,3 karena kita menggunakan ESP32. Nah, di situ kita akan mendapatkan nilai V sensornya. Kemudian kita lanjut ke mendapatkan nilai ADC-nya. Mendapatkan nilai ADC-nya kita dapat menggunakan rumus V sensor per V referensi dikali 4095. 4095 ini adalah maksimal bitnya ya, yaitu 2/12 dikurang 1, makanya hasilnya 4095. Di situ kita tinggal masukin aja nilai tegangan sensornya dibagi dengan tegangan referensi yang udah kita ketahui yaitu 3,3, dan untuk menentukan nilai kalibrasinya kita tinggal mengurangkan nilai EDC dengan regresi linearnya. B, di sini kita ketahui untuk regresi linearnya itu 17,20,7, dan untuk M itu 5-15,864. Sorry, kebalik. Ya benar. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasil perbandingan sensor dan temperaturnya. Dan untuk kita lihat di sini kalau temperatur termometer sama NTC-nya itu sangat presisi dan akurasi, jadi nggak kelihatan nilai NTC-nya. Dan kemudian kita akan beralih ke proses kalibrasi pada sensor di atas spatnya. Itu untuk prosesnya sama, namun hasilnya berbeda dikarenakan mungkin ada faktor dari lingkungan ataupun adanya tidak kestabilan pada sensor ataupun si pemegangnya. Kemudian untuk mengetahui atau menganalisis hasil kalibrasinya, kita dapat menggunakan rumus rata-rata, standar deviasi, presisi, bias, akurasi, dan error, menggunakan rumus-rumus seperti berikut. Nah, dari rumus-rumus itu kita akan menghasilkan tabel hasil kalibrasinya, yang dimana bisa kita lihat untuk yang sensor di bawah plat atau yang dekat peltier, itu dia mempunyai rata-rata termometernya itu 73,395, tapi untuk rata-rata pada sensornya 73,297. Nah, ketika kita mencari standar deviasinya, kita rata-ratakan, itu adalah hasil standar deviasinya 0,24, yang dimana itu cukup konsisten dalam memiliki presisi yang baik. Dan ini nih biasanya juga lumayan agak kecil ya, karena 0,002, yang artinya sensor memberikan hasil yang sangat akurat untuk suhu sekitar 73 derajat Celcius. Dan presisi relatifnya kalau kita lihat di bawah 0,4, yang artinya itu memiliki stabilitas pengukuran yang tinggi. Dan kemudian untuk nilai errornya itu hampir mendekati 0 ya, jadi bisa dikatakan ini minim kesalahan atau sudah berhasil untuk membuktikan kalau sensor ini lumayan cukup valid. Kemudian lanjut untuk yang di sensor di atas plat ini, nilai rata-rata sensornya itu dibandingkan dengan yang tadi itu cukup berhasil karena biasa itu sangat minimal. Namun untuk sistem pengukuran presisi relatifnya itu kurang. Dan kalau misalnya kita lihat di standar deviasinya juga cukup kurang bagus karena mungkin ada beberapa faktor kondisi pengukuran, noise, ataupun kestabilan suhu pada lingkungan luarnya, karena itu cukup di luar terbuka sih, lingkungan terbuka. Kemudian untuk biasa itu lumayan sangat kecil, jadi nilai tengahnya ya cukup valid juga. Namun di sini kita lihat errornya juga sangat kecil, maksudnya mendekati 0, jadi bisa dikatakan untuk hasil nilai pengukuran menggunakan sensor ini cukup bisa dikatakan valid. Kemudian untuk Arduino IDE-nya, kita biar hasilnya bisa sama dengan presisi, kita menggunakan regresi linear yang udah kita kalibrasiin, dan kurang lebih hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita bakal lanjut ke hasil dan analisis dari stainless steel. Kita disini menggunakan 3 logam, yaitu stainless steel, besi, sama aluminium. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai stainless steel terlebih dahulu. Jadi untuk stainless steel kita mempunyai daya listriknya 70 watt karena totalnya 72 watt. Jadi kami mengestimasikan untuk daya listrik yang terpakai itu 70 watt. Dan ketebalan 1 mm, panjang plat 6,8 dan lebar plat 6,1 cm. Di sini kita sudah mengetahui suhunya dan kita selisihkan hasilnya menjadi 1,10 derajat Celcius, dan untuk kelas penopangnya itu 0,004148. Nah, kita menggunakan rumus K sama dengan Q dikali D per luas alas dikali dengan delta T, dan didapatkan hasilnya sekitar 15,3 W watt per M kali K Kelvin. Sedangkan kita tahu kalau standar nasionalnya itu di sekitar 15 hingga 20. Jadi ini cukup valid untuk bagian untuk pengukuran konduktivitas thermal stainless steel. Kemudian untuk yang aluminium, kita perbedaannya pada ukurannya. Jadi kita menghitung luas penumpangnya ulang, yaitu 0,059 dikali dengan 0,068, hasilnya 0,004012. Dan untuk daya listrik dan ketebalannya sama, kita menggunakan rumus yang sama untuk menghitungnya, dan kita mendapatkan 218,10. Di sini kita mengetahui kalau standarnya aluminium murni itu sekitar 200 sampai 230, dan ini masih dikatakan cukup baik ya untuk konduktivitas thermal aluminium yang kita punya. Kemudian kita lanjut lagi ke besi. Ini ukurannya yang berbeda dan kita menemukan hasilnya yaitu 17,16. Jadi mana kita tahu kalau besi itu kan campurannya, jadi dia itu material yang sekitar standarnya itu 15 sampai 80 watt per meter kali Kelvin. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikatakan besi yang kita punya juga cukup untuk konduktivitas thermalnya. Nah, dapat kita simpulin dari keseluruhannya kalau alat pengukuran yang kita gunakan ini cukup valid untuk mengukur konduktivitas thermal pada 3 logam yang kita miliki, yaitu stainless steel, aluminium, dan besi. Dan untuk kalibrasi sensor suhunya juga sudah sangat cukup untuk kita gunakan ke analisis logam selanjutnya. Jadi secara keseluruhan alat ini dapat digunakan untuk uji coba analisis selanjutnya.
Mungkin sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Saya Dira Fakonita dari Terapkan 02, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.